Ruang Tambang. Perkenalkan, nama saya Tiara Pertiwi dan dua rekan teman saya yaitu Bung Firmansyah Watimena dan Raihan Nurifki. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ginesa batubara. Apa sih batubara itu? Batubara adalah salah satu bahan bakar fosil atau batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, umumnya adalah sisa-sisa tumbuhan, dan terbentuknya melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utama terdiri dari karbon, hidrogen, dan nitrogen, dan oksigen. Batu bara pun merupakan hasil dari akumulasi tumbuh-tumbuhan pada kondisi lingkungan pengendapan tertentu. Akumulasi tersebut telah dikenai pengaruh-pengaruh, yaitu pengaruh sedimentary dan post-sedimentary. Akibat pengaruh-pengaruh tersebut, dihasilkan batu bara dengan tingkat atau range dan kerumitan struktur yang bervariasi. Ada dua proses. Tahapan pembentukan batu bara. Pertama, tahapan pembentukan gabut atau pit dari tumbuhan yang disebut pit selection. Gabut adalah batuan sedimen organik yang dapat terbakar, yang berasal dari tumpukan hancuran atau bagian dari tumbuhan yang terhumifaksi dan dalam keadaan tertutup udara. Kedua, tahapan pembentukan batu bara dari gambut yang disebut proses colfaction. Lapisan gambut yang terbentuk dan kemudian ditutupi oleh sesuatu lapisan sedimen, maka lapisan gambut tersebut mengalami tekanan dari lapisan sedimen yang di atasnya. Tekanan meningkat mengakibatkan peningkatan temperatur. Pada proses terbentuknya batu bara dapat dibedakan atas dasar material pembentukannya dan atas dasar tempat pembentukannya. Menurut Bissell 1992, berdasarkan material pembentukannya, batu bara dibedakan menjadi dua, yaitu batu bara humik, batu bara yang terbentuk dari tanaman-tanaman berkayu dan alang-alang tersisa dari selama proses penggambutan. Batu bara jenis ini terbentuk pada zona aerob di rawa-rawa. Ciri khasnya dari batu bara humik ini adalah berlapis. Yang kedua, yaitu batu bara xeropelic. Batu bara xeropelic ini terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang tidak berkayu seperti alga, sapora, polen, kutikula, getah daun, dan sebagainya. Batu bara xeropelic terbentuk pada zona anaerob pada rawa-rawa. Batu bara xeropelic ini tidak berlapis. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis tumbuhan pembentuk batu bara. Jenis-jenis tumbuhan pembentuk batu bara dan umurnya menurut Bissell 1981 sebagai berikut, yaitu adalah alga dari zaman Percambrium hingga Ordovicium dan bersel tunggal. Yang kedua yaitu adalah Xylophyta dari zaman Silur hingga Devon Tengah, merupakan turunan dari alga. Yang ketiga yaitu adalah Pteridophyta, umur Devon atas hingga Karbon atas. Materi utama pembentuk batu bara berumur karbon di Eropa dan Amerika Utara. Tertumbuh tanpa bunga dan biji, berkembang biak dengan spora, dan tumbuh di iklim hangat. Selanjutnya yang keempat adalah Gymnospermae. Kurun waktu mulai dari zaman Permian hingga Kapur Tengah, tumbuhan heteroseksual, biji terbungkus dalam buah, semisal pinus, mengandung kadar getah resin tinggi. Yang kelima yaitu adalah Angiospermae. Dari zaman Kapur atas hingga kini, jenis tumbuhan modern, buah yang menutupi biji, jantan dan betina dalam satu bunga, kurang bergetah dibandingkan Gymnospermae hingga secara umum. Selanjutnya yaitu tempat terbentuknya batu bara. Akumulasi gambut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor tunggal, yaitu jenis laju pertumbuhan dan laju pembusukan. Yang kedua itu ada faktor tempat tumbuhnya, yaitu kondisi dan kesuburan. Yang terakhir yaitu adalah faktor cuaca. Teori akumulasi gambut dan lapisan batu bara terdapat dua, yaitu teori in situ, merupakan lapisan gambut terbentuk dari tumbuhan yang tumbang di tempat tumbuhnya. Yang kedua yaitu adalah teori drift, yaitu lapisan gambut yang terbentuk berasal dari bagian-bagian tumbuhan yang terbawa oleh aliran air atau sungai dan terendapkan di daerah hilir atau delta. Dari gambar di samping, untuk mendapatkan batu bara, maka lingkungan pengendapannya biasanya berupa rawa dan tingkat kelembapannya itu tinggi. Dari pertama, vegetasi. Pada lingkungan tersebut mati kemudian terbentuk pit atau gambut. Kedua, kemudian gambut mengalami kompresi dan pengendapan antara lapisan sedimen dan juga mengalami kenaikan temperatur akibat geothermal gradient.
Akibat proses tersebut, maka akan ada pengurangan porositas dan pengurangan moisture, sehingga terlepasnya grup OH, COH, OCH3, dan CO dalam wujud cair dan gas. Karena banyaknya unsur oksigen dan hidrogen yang terlepas, maka unsur karbon relatif bertambah, yang mengakibatkan terjadinya lignit atau brown crow. Ketiga, kemudian dengan adanya kompresi yang terus-menerus serta kenaikan temperatur, maka terbentuklah batu bara subbituminus dan bituminus dengan tingkat kalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan brown coal. Yang keempat, bumi tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, kompresi terus-menerus berlangsung diiringi bertambahnya temperatur sehingga unsur karbon yang banyak mengubah batu bara sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu anacid, yang merupakan kasta tertinggi pada batu bara. Adapun faktor pembentukan batu bara itu sendiri, yaitu pertama ada posisi geoteknik. Posisi geoteknik akan berpengaruh pada pembentukan cekungan batu bara yang terkontrol oleh gaya-gaya tektonik lempeng. Yang kedua yaitu iklim. Iklim berpengaruh pada pertumbuhan flora pembentukan batu bara. Yang ketiga yaitu umur geologi. Umur geologi di sini berpengaruh pada kualitas terbentuknya batu bara. Yang keempat ada dekomposisi. Dekomposisi flora merupakan bagian dan formasi biokimia dari organik dan merupakan titik awal untuk kompasi menjadi batu bara. Yang kelima yaitu adalah tumbuhan. Tumbuhan tertentu sangat berpengaruh pada pembentukan batu bara karena memang batu bara terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang tertimbun pada sedimen. Kualitas tumbuhan akan berpengaruh pada kualitas batu bara yang terbentuk. Yang keenam yaitu ada penurunan cekungan akan berpengaruh pada ketebalan lapisan batu bara yang terendap di dalamnya. Yang ketujuh ada topografi. Topografi berpengaruh terbatas pada iklim dan morfologi dari cekungan batu bara hingga menentukan penyebaran rawa-rawa di mana batu bara terbentuk. Yang terakhir yaitu ada metamorfosa organik. Tingkat kedua dalam pembentukan batu bara adalah penimbunan atau penguburan oleh sedimen baru. Proses ini lebih didominasikan oleh proses dinamokimia yang menyebabkan perubahan gambut menjadi batu bara dalam berbagai mutu. Proses metamorfosa organik akan dapat mengubah gambut menjadi batu bara sesuai dengan pertumbuhan sifat kimia, fisik, dan optiknya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Rayhan Nurifki. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada bentuk lapisan endapan batu bara. Yang pertama, bentuk endapan batu bara horseback dicirikan oleh perlapisan batu bara dan batuan yang menutupinya melengkung ke arah atas akibat gaya kompresi. Tingkat pelengkungan sangat ditentukan oleh besaran gaya kompresi. Makin kuat gaya kompresi yang berpengaruh, semakin besar tingkat pelengkungannya. Selanjutnya ada bentuk endapan batu bara buried hill. Bentuk ini terjadi apabila daerah di mana batu bara semula terbentuk terdapat akumulasi sehingga lapisan batu bara seperti terintrusi. Selanjutnya ada endapan batu bara akibat sesar. Bentuk ini terjadi apabila daerah di mana deposit batu bara mengalami beberapa seri patahan. Ini disebabkan telah terjadinya pergeseran perlapisan batu bara secara vertikal. Selanjutnya bentuk endapan batu bara akibat perlipatan. Bentuk ini terjadi di daerah endapan batu bara mengalami proses tektonik hingga berbentuk perlipatan. Perlipatan di sini masih terbentuk sederhana, misalnya berbentuk antiklin atau bentuk siklin. Bisa dilihat pada gambar berikut. Jenis batu bara. Yang pertama ada antrasit dengan nyala 5-10 menit. Mempunyai nilai kalori 7.222 hingga 7.778 kalori per gram. Lalu yang kedua ada semi antrasit dengan nyala 9-10 menit, mempunyai nilai kalori 5.100 hingga 7.237 kalori per gram. Yang ketiga ada bituminus dengan nyala 10 hingga 15 menit dengan nilai kalori 4.444 hingga 6.111 kalori per gram. Lalu yang keempat ada subbituminus dengan nyala 10-20 menit, mempunyai nilai kalori 4.444 hingga 8.333 kalori per gram.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah lignit dengan nyala 15-20 menit mempunyai nilai kalori 3056 hingga 4611 kalori per gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Firmansyah Watimena dengan NIM 07300170011. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dengan materi kelompok kami mengenai dengan geologi batubara Indonesia. Penyebaran endapan batubara di Indonesia ditinjau dari sudut geologi sangat erat hubungannya dengan penyebaran formasi sedimen yang berumur tersier yang terdapat secara luas di sebagian besar kepulauan di Indonesia. Batubara di Indonesia dapat dibedakan 3 jenis berdasarkan cara terbentuknya. Yang pertama, batubara pelogen, yaitu endapan batubara yang terbentuk pada cekungan intramontane terdapat di Ombilin, Bayah, Kalimantan Tenggara, Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Yang kedua, batubara neogen, yakni batubara yang terbentuk pada cekungan Forlelen terdapat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Yang ketiga, batubara delta, yaitu endapan batubara di hampir seluruh Kalimantan Timur. Cekungan yang penting untuk batubara. Ada 2 cekungan, yaitu yang pertama paleogen, yaitu Intramontana Basin sama Continental Margin. Yang kedua neogen, yaitu Forlelen atau Backdip, Interdip sama Delta. Pada cekungan muka daratan terjadi pengendapan yang cepat pada zaman tersier dalam lingkungan laut yang setengah tertutup dan diikuti oleh perlipatan lemah sampai sedang pada akhir tersier. Neogen delta basin batubara pelogen terendap sebelum transgresi. Endapan pelogen penting di Indonesia antara lain adalah di Ombilin, Sumatera Barat, Bayah, Jawa Barat, Pasir, Kalimantan bagian Tenggara, Pulau Sebuku, Kalimantan Tengah, dan Melawi, Kalimantan Barat. Neogen terendapkan sesudah regresi. Intramontana dan Forlelen basin berkembang di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, yang di Jawa relatif kecil. Delta terbentuk di Kalimantan Timur akibat spreading century Selat Makassar. Di Jawa terjadi sedimentasi terrestrial hanya di bagian barat saja atau pra-transgresi. Di bagian tengah dan timur sedimen marin langsung terendapkan di atas batuan dasar pra-tersier. Dan di Kalimantan bagian Tenggara ada cekungan intramontana dengan sedimen darat. Batubara di Indonesia disebutkan sebagai endapan batubara Eosen dan Miosen. Endapan batubara Eosen, endapan ini terbentuk pada tatanan tektonik ekstensional yang dimulai sekitar tersier bawah atau paleogen pada cekungan-cekungan sedimen di Sumatera dan Kalimantan. Batubara Eosen dicirikan sebagai batubara yang ketebalan bervariasi dan banyak lapisan, berkadar sulfur dan abu tinggi, penyebaran terbatas, pengendapan bersamaan dengan aktivitas tektonik, berkaitan dengan busuk vulkanik, dan hampir seluruhnya autokton. Endapan batubara Miosen. Endapan Miosen merupakan endapan batubara yang terjadi setelah fase regresi. Endapan ini memiliki ciri endapan batubara yang relatif tebal secara lokal dengan kadar abu dan sulfur rendah. Batubara ini umumnya terdeposisi pada lingkungan fluvial, delta, dan dataran pantai. Cekungan utama batubara Eosen antara lain adalah cekungan Kutai bagian bawah, Kalimantan Timur, cekungan Barito, Kalimantan Selatan, dan cekungan Sumatera bagian selatan. Endapan batubara Miosen banyak terjadi pada cekungan Forlelen atau Backdip dan Delta. Berikut adalah cekungan batubara di Indonesia. Ini adalah peta cekungan batubara yang di Indonesia yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Demikian presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.